Assalamualaikum guys. Ayo kita jalan pagi-pagi sambil dengar ceramah ya. Let's go. Ada 3 ciri utama makhluk, saya sebut makhluk karena iblis pun pernah terjebak dengan sifat ini. Nanti saya cerita belakangan, kalau waktunya masih memungkinkan. Kita tarik ke dunia manusia dulu, ke kita saat ini. Ada 3 keadaan yang menjadikan seseorang bisa terkontaminasi dengan penyakit fusuk sehingga menjadi fasik. Illal fasiqin, kata al-fasiqin jamak dari kata fasik, kata kerjanya fasaqa. Sifat keadaannya disebut dengan fusuk. Penekanannya disebut dengan fiskun. Fokus. Secara bahasa, kata fusuk artinya isyan. Bahasa kita yang dikenal dengan maksiat, penyimpangan dari kebaikan. Jadi setiap ada yang menyimpang dari kebaikan atau menolak dari perintah yang harus dijalankan, itu perbuatannya disebut dengan fasak. Makhluknya disebut dengan fasik. Sifatnya, keadaannya disebut dengan fusuk. Iblis yang punya sifat setan itu asalnya jin yang sangat taat. Sangat taat. Sampai ada riwayat menyebutkan saking taatnya kepada Allah, maka malaikat menyifatinya dengan Azazil. Makhluk yang terhormat karena rajinnya ibadah kepada Allah. Cuman karena satu kejadian dia bergeser dari ketaatan, tidak mau menaati perintah Allah, menghindar dari perintah. Diminta oleh Allah hormat kepada Adam, sujud hormat kepada Adam. Jadi bukan persoalan sujudnya, persoalannya ini perintahnya. Jadi ketika dia tidak menunaikan perintah, menolak perintah itu dan tidak mau menaati karena maksiat, maka disebut oleh Quran berubah dari taat menjadi fasik. Maka turunlah Quran surah ke-18, surah Al-Kahf yang biasa kita baca di Jumat itu selain Yasin. Ayat 50, paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa itu? Kana minal jinni fafasaqa. Fafasaqa an amri rabbi. Asalnya kata Al-Qur'an, iblis itu dari jin yang sangat taat. Dari mana taunya taat? Karena lawannya fasak ini. Fasak itu lawannya taat. Apa ayuti taat. Tapi karena tidak taat pada perintah Allah, tahu dari mana tidak taatnya? Quran surah 7 Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei kamu, kata Allah, kenapa kamu enggak taat ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa yang mencegah kamu untuk hormat pada Adam ketika aku perintahkan? Kata Allah, hey iblis, bukan masalah sujudnya, ini perintahku, kenapa nggak mau taat? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Nggak level, yang tinggi hormat ke bawah. Membawa kesombongan kepada diri, itu namanya istakbar. Istakbar. Menampakkan kesombongan namanya takabur. Karena dia membawa melekatkan kesombongan pada dirinya, maka pekerjaan itu disebut dengan istakbar. Enggan, tidak mau disebut dengan aba. Kenapa? Karena istakbar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Makanya ketika keburukan menutupi kebaikannya, ingat, ada baik menutup buruk, ada buruk menutup baik, itu beda. Kalau baik, ini pakaian baik, menutup yang buruk. Ada bagian tubuh kita yang gak enak dipandang, buruk. Makanya disebut aurat. Aurat itu gak enak kalau terbuka, aurat itu terbuka.
Ya, aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka nggak enak dipandang. Beda dengan binatang kan? Binatang tuh nggak enak dilihat kalau dipakein, pakai pakaian. Manusia ada bagian tubuhnya yang nggak enak dipandang. Kalau dipandang nggak enak, makanya harus ditutup. Bahasa singkatnya disebut aurat namanya. Nah, yang buruk ditutup dengan yang baik, maka yang baiknya disebut dengan libas namanya. Dari kata labisa disebut libas. Walibasu taqwa dzalika khair. Sebaliknya, kalau yang buruk menutup yang baik, sudah ada yang baik, ditutup yang buruk, maka berubah kalimatnya menjadi balasa. Makhluk yang ketutupan itu disebut dengan iblis. Iblis kenapa disebut dengan iblis? Disebut dengan iblis untuk menggambarkan karena dia menutup semua sifat baiknya dengan kesombongan dan keburukan itu. Makanya sejak saat itu diharamkan oleh Allah kesombongan seakan-akan mengenakan jubah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Balik sini. Nah, fasak itu perbuatannya. Fasik itu orangnya. Fasikin itu jamaknya. Secara singkat, fusuk ini sifatnya lawan dari taat namanya maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang itu akan menutup keadaan dirinya, baik pandangan atau pendengaran bahkan lisannya, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. Contoh, singkat dan cepat saja. Ini mata nih. Kalau mata ini sering dipakai berbuat maksiat, maka maksiat itu lawannya taat. Jadi kalau maksiatnya naik, taatnya turun. Maka mata ini kalau dialihkan kepada Quran, nanti kalau sering dipakai maksiat untuk lihat Quran saja susah, nggak bisa. Maka alih-alih mendapatkan pedoman dari Quran, untuk lihat pun kadang-kadang nggak mampu. Padahal mushafnya sudah dia kumpulkan. Ada jenisnya dengan tajwid, tajwidnya berwarna. Ada yang jenisnya besar, yang kecil, yang perkata, yang macam-macam. Itu dia koleksi, dia simpan. Tapi anehnya begini, setiap melihat mushaf itu nggak mampu hanya untuk mengambil atau melihatnya saja. Lewat lagi sampai berdebu. Baru ketika ada pengajian datang ke rumah, mama, mana mushaf kita yang ditempel itu di dinding? Ditempel di dinding. Apa tadi lihat? Nah, kalau sehari nggak bisa tuh berinteraksi dengan mushaf, dengan Quran, ambil mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah malam, buka begini, jangan dibaca, tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, mengadu ke Allah, ya Allah, maksiat apa yang aku kerjakan di mata ini sehingga tak sanggup melihat Al-Quran sampai detik ini. Telinga, Anda dengar ngaji, dari masjid dengar ada tahrim, anak-anak dengar bacaan Quran, ada pengajian-pengajian, tapi telinganya nggak sanggup dengar. Kok kayaknya nggak enak? Ada yang gelisah, ada yang jenuh, bahkan ada yang anti. Artinya apa? Telinga ini seringkali digunakan untuk mendengar yang salah, maksiat. Quran surah ke-6 misalnya ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Telinganya ada sumbatan. Nah, ada 3 perbuatan besar dari maksiat ini yang kalau dikerjakan itu, dan kita berlindung pada Allah dari 3 perbuatan ini, kalau dikerjakan itu, maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Al-Quran. Secara cepat, apa saja perbuatannya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi? 1. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyakit ini berpotensi menyerang semua kalangan karena itu menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Yang pertama, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya.
menyalahi komitmen dengan Allah. Komitmen dengan Allah. Praktek langsung. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah? Komitmen pertama kita itu bahkan sebelum lahir namanya syahadat. Quran surah 7 catat ayatnya. Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Komitmen pertama kita adalah asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Bahkan untuk menjaga komitmen ini tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini. Makanya setiap sholat kita tahiyat, kita bacakan dalam tahiyat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Perhatikan. Maka dari sini muncul dua turunan. Turunan pertama langsung pokok komitmennya syahadat. Yang kedua amalan penguatnya sholat. Komitmen pokok asyhadu an la ilaha. Apa arti kalimat Allah? Arti kalimat Allah itu dua yang pokok. Satu, yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan. Jadi Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ya, bukan sifat. Kalau ada yang bertanya siapa Allahmu, itu salah. Karena Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy, orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa nama Rabbmu Muhammad? Karena engkau menyebutkan Rabb. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Nah, Allah ini punya dua arti pokok. Pertama adalah yang dituhankan, satu-satunya yang dituhankan. Ini. Yang kedua, yang diibadahi. Kedua makna ini ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Allah mengenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam dengan dua makna ini. Innani anallah, kata Allah, akulah Allah. Nama. Apa artinya Allah? La ilaha illa ana, la ilaha illa. La menolak. Ilaha yang dipertuhankan, illa menetapkan. La-nya nafi, illa-nya isbat. La ilaha, tidak ada satupun yang dipertuhankan. Illa, kecuali, kata Allah, ana, Allah. Kecuali saya, kata Allah. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka komitmennya jangan pernah menuhankan selain Allah. Paham? Saya ulang, jangan pernah menuhankan selain siapa? Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, nggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri. Karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu gak boleh, Islam gak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya, ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam gak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam kami ajarkan, ya, tapi jangan ikut-ikutan dan tidak boleh mengganggu. Itu yang paling indah. Lakum dinukum
Karena itu kalau sudah la ilaha il, asyhadu an la ilaha il, maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini. Tuh. Tuh. Kedengaran? Begitu Anda lakukan, ambulan nanti siap menanti. Dan ambulannya malaikat maut itu yang paling sangat menegangkan. Kalau sudah mengatakan la ilaha, asyhadu an la ilaha, itu komitmen, maka tidak boleh ada kalimat ini. Camkan. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran. Yang ada apa? Semakin salah ngajinya. Ayatnya semakin dipotong-potong. Ayat tentang menuhankan Allah dipotong. Ayat tentang sholat pada akhirnya nggak sholat. Ayat tentang puasa pada akhirnya nggak pada puasa. Itu yang kebablasan. Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mengolok-olok ayat, pada ujung-ujungnya nggak yakin tentang Qurannya sendiri. Dan kalau di tes ngaji, ujungnya nggak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Di orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ada, Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya. Jelas? Awas. Sampai di sini dulu ya. Lain kali kita sambung. Assalamualaikum, dadah.